Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Persamaan dan fungsi kuadrat. Matematika kelas 9 semester 1. Persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c, di mana a elemen bilangan real, b elemen bilangan real, c elemen bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 2x kuadrat plus 3x plus 1. Kalian perhatikan ya, a-nya ini angka 2, berarti dia tidak sama dengan 0 ya. Sedangkan ABC-nya atau 2, 3, dan 1 adalah termasuk elemen bilangan real. Contoh kedua, negatif x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. A-nya adalah negatif 1. Berarti sudah memenuhi syarat ya, yaitu tidak boleh sama dengan 0. ABC semuanya elemen bilangan real, yaitu negatif 1 plus 3 dan negatif 4 itu semua elemen bilangan real. Contoh berikutnya adalah setengah x kuadrat negatif x negatif 12. Sama ya semua ya, A-nya tidak sama dengan 0 yaitu setengah. Kemudian ABC-nya semua adalah bilangan real. Cara menghitung akar persamaan kuadrat. 1. Dengan cara memfaktorkan. Bagaimana ya cara memfaktorkan? Nah, untuk memfaktorkan kita perlu menguraikan dulu ya bentuk dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita uraikan menjadi bentuk ax ditambah p dikali ax ditambah q per a sama dengan 0. Syaratnya P dikali Q sama dengan A dikali C. P ditambah Q sama dengan B. Contoh soal 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita memfaktorkannya? Seperti yang telah kita tulis tadi ya di atas. Kita ubah menjadi bentuk ax plus p kali ax plus q per 2 sama dengan 0. Oke. Di sini a-nya adalah 2, berarti kita tulis 2x plus p-nya belum ketahuan ya, berarti masih titik-titik dulu. Dikali 2x plus titik-titik juga per 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari p dan q ini atau titik-titik ini, kita ingat aturannya adalah AC sama dengan PQ. P tambah Q sama dengan B. Nah, AC-nya yang mana ya? Oh, AC-nya yang ini kita mangkokkan, yaitu ternyata 2 dikali 12 AC-nya. Sedangkan P tambah Q kan harus B, berarti B-nya adalah 11. Kita lingkar nih ya. Oke. AC sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, 24 ini untuk mencari P dan Q perlu kita uraikan dulu. 24 itu kan banyak ya, kalau kita faktorkan ada 6 kali 4, ada 8 dikali 3, 12 dikali 2, 24 dikali 1. Nah, kita mau pakai yang mana? Ingat, P ditambah Q harus 11 hasilnya. Yang mana yang diantara angka-angka ini yang kalau dijumlah angkanya menjadi 11? 6 tambah 4, 10. Tidak ya, berarti 8 tambah 3, 11. Iya, berarti yang kita pakai yang 8 kali 3. Karena dijumlah hasilnya 11. Oke, kita lingkar. Kita udah dapat nih ya, berarti P-nya 8, Q-nya 3. Kita masukkan ke titik-titik tadi. Yang 2x ditambah titik-titik berarti kita isi 8. Yang satunya 2x ditambah 3 per 2 sama dengan 0.
Setelah itu kita bagi 2. Ternyata 2x tambah 8 bisa ya dibagi 2. 2x dibagi 2 hasilnya menjadi x, 8 bagi 2 menjadi 4. Berarti 2x plus 8-nya sudah kita ganti jadi x plus 4. 2x plus 3-nya tetap ya, sama dengan 0. Nah ini kan udah ada nih 2 nih ya, x plus 4 kali 2x plus 3. Kita selesaikan satu-satu. X tambah 4 dulu ya, X tambah 4 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan negatif 4. Sekarang 2X plus 3 nya kita selesaikan. 2X plus 3 sama dengan 0, 2X sama dengan 3 nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Berarti X nya sama dengan negatif 3 per 2. Soal berikutnya, 3x kuadrat ditambah 16x dikurangi 35 sama dengan 0. Kita langsung faktorkan. 3x ditambah titik-titik dikali 3x dikurangi titik-titik. Kenapa ada plus dan ada negatif? Karena di depan angka 35 adalah tandanya negatif. Berarti negatif itu hasil kali dari positif dan negatif. Oke. Setelah itu kita mulai cari ya yang titik-titik ini atau P dan Q ini. Nah, P dan Q itu adalah hasil perkalian dari A dan C, yaitu 3 dikali 35, dan P tambah Q hasilnya harus 16 ya. Nah, AC itu adalah 3 dikali negatif 35, hasilnya negatif 105. Negatif 105 itu kita faktorkan karena banyak ya faktor-faktor dari negatif 105. Bisa jadi negatif 1 dikali 105, negatif 3 dikali 35, negatif 5 dikali 21, negatif 7 dikali 15, negatif 15 dikali 7, negatif 21 dikali 5, negatif 35 dikali 3, terakhir negatif 105 dikali 1. Yang mana nih yang mau kita pakai atau gunakan? Ingat, cari pasangan yang bila dijumlahkan hasilnya adalah 16 yang tadi kita lingkar ya. Nah, kita cek semuanya satu-satu, ternyata yang dijumlahkan hasilnya 16 adalah negatif 5 dikali 21. Nah, berarti kita masukkan P-nya 21, Q-nya negatif 5. 3x ditambah 21 dikali 3x dikurangi 5 per 3 sama dengan 0. Kalian perhatikan dibagi 3, 3x plus 21 itu dibagi 3 hasilnya adalah x plus 7. 3x min 5 nya tetap sama dengan 0. Kalau sudah begini gampang ya, kita kerjakan satu per satu. Kita kerjakan yang x plus 7 nya dulu ya. X plus 7 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan negatif 7. Keduanya 3x min 5 sama dengan 0, 3x sama dengan 5 angka. Negatif 5 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, tandanya menjadi positif. Berarti X itu sama dengan 5 per 3. Cara berikutnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah dengan cara melengkapkan menjadi kuadrat sempurna. Untuk melengkapkan menjadi kuadrat sempurna, kita selalu menggunakan dua sifat berikut untuk menyelesaikannya. Sifat pertama adalah x kuadrat ditambah 2dx ditambah d kuadrat sama dengan x plus d kuadrat. Yang keduanya x kuadrat min 2dx plus d kuadrat sama dengan x min d kuadrat. Nah, langkah-langkah untuk melengkapkan menjadi kuadrat sempurna adalah sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jika kita ingin ubah menjadi persamaan kuadrat sempurna, maka langkah awal adalah kita bagi dulu dengan a. Oke? Dibagi dengan a, maka menjadi a per ax kuadrat ditambah b per ax ditambah C per A sama dengan 0 per A. Kemudian langkah berikutnya, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan C per A.
maka menjadi x kuadrat plus b per ax ditambah c per a dikurangi c per a sama dengan 0 min c per a. Selanjutnya, ruas kiri dan kanan ditambah lagi dengan setengah dari b per a kuadrat. Kenapa kita gunakan bilangan ini? Itu sesuai dengan sifat yang tadi kita tulis di atas tadi ya. Untuk melengkapkan persamaan kuadrat, kita harus menggunakan dua sifat yang di atas tadi. Oke. Setelah itu hasilnya menjadi x kuadrat plus b per ax ditambah setengah dari b per a kurung kuadrat sama dengan min c per a ditambah setengah dari b per a kuadrat. Kemudian kita ubah menjadi x kuadrat ditambah b per ax ditambah b per 2a kuadrat sama dengan min c per a ditambah b per 2a kuadrat. Nah, dari sini kita buat misal ya. Misalkan b per 2a-nya sama dengan p, maka menjadi x kuadrat plus 2px. Kenapa 2px? Tadi kan p itu b per 2a, berarti kalau b per a-nya itu menjadi 2p ya. Oke, kita ulang lagi. Maka x kuadrat plus 2px ditambah p kuadrat sama dengan min c per a ditambah p kuadrat. Itu kita gunakan ini karena kita memakai sifat utama. Memakai sifat utama yang tadi di atas ya, anak-anak. Nah, setelah itu kita misalkan lagi yang min c per a plus p kuadrat itu kita misalkan sama dengan q. Maka menjadi x kuadrat plus 2px plus p kuadrat sama dengan q ya. Kemudian kita langsung faktorkan menjadi x plus p kuadrat sama dengan q. Kita akarkan ya ruas kiri dan ruas kanan. Akar dari x plus p kuadrat sama dengan plus minus akar q. Oke, kita selesaikan satu persatu. X plus P sama dengan akar Q atau positifnya, maka X1 nya menjadi min P plus akar Q. Untuk yang keduanya X plus P sama dengan negatif akar Q, maka X2 nya menjadi min P min akar Q. Contoh soal 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, untuk melengkapkan kuadrat, langkah pertama adalah kita bagi 2. Berarti 2 per 2 x kuadrat ditambah 7 per 2x dikurangi 4 per 2 sama dengan 0 per 2. Langkah berikutnya, ruas kiri dan ruas kanan ditambah 4 per 2. Kenapa ditambah? Bukannya dikurang seperti sifat yang tadi sudah kita bahas. Kita tambah karena tanda dari 4 itu adalah negatif. Jadi tergantung tanda ya di soalnya. Kalau di soal itu negatif berarti kita tambah. Kalau di soalnya positif kita kurang ya. Karena di sini negatif 4 berarti ruas kiri dan ruas kanan ditambah 4 per 2. Hasilnya adalah x kuadrat plus 7 per 2x dikurangi 4 per 2 sesuai soal masih ya. Lalu kita tambah 4 per 2 sama dengan 0 ditambah 4 per 2. Oke, lihat kiri dan kanan udah ditambah 4 per 2. Langkah selanjutnya sesuai dengan sifat utama ruas kiri dan kanan kita tambah juga dengan setengah. Ingat ya, setengah dari 7 per 2 kuadrat. Setengah dari 7 per 2 kuadrat. Hasil dari setengah dari 7 per 2 kuadrat adalah 7 per 4 kuadrat. Nah, kita masukkan ya, x kuadrat plus 7 per 2x ditambah 7 per 4 kuadrat ditambah 4 per 2 ditambah 7 per 4 kuadrat.
Kemudian kita ubah bentuk persamaan kuadrat itu menjadi X plus 7/4 pangkat 2 sesuai dengan sifat utama yang sudah kita bahas. Sama dengan yang duanya kita ubah menjadi 32/16. Kenapa begitu? Supaya penyebutnya sama ya. 7/4 kuadrat itu kan menjadi 49/16. Udah sama penyebutnya, lebih mudah ya diselesaikan. Berarti X plus 7/4 kuadrat sama dengan 81/16. Oke, kembali lagi ke sifat yang sudah kita pelajari. Kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan. Berarti akar dari X plus 7/4 kuadrat sama dengan plus minus akar dari 81/16. Jangan lupa ya sifat-sifat yang tadi. Akarnya hilang, berarti tinggal X plus 7/4 sama dengan, kita kerjakan dulu yang positifnya. Berarti akar 81/16 itu kan hasilnya adalah 9/4. Berarti X1 sama dengan 9/4 dikurangi 7/4. Kenapa jadi kurang 7/4? Karena 7/4 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya. X1 sama dengan 2/4. Kalau kita sederhanakan X1 nya sama dengan 1/2. Kita kerjakan lagi untuk yang negatif ya. Berarti X tambah 7/4 sama dengan negatif 9/4. Artinya X2 itu sama dengan min 9/4 min 7/4. 7/4 nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya, karena di sebelah kirinya dia masih positif tandanya kalau pindah menjadi negatif. X2 itu sama dengan negatif 16/4. X2 sama dengan negatif 4. Soal berikutnya, negatif 3x kuadrat ditambah 8x min 3 sama dengan 0. Langkah pertama kita bagi dulu ya semuanya dengan negatif 3. Berarti menjadi negatif 3 per negatif 3x kuadrat ditambah 8 per negatif 3x dikurangi 3 per negatif 3 sama dengan 0 per negatif 3. Nah, langkah berikutnya adalah ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 3/3. Kenapa dikurang? Karena tanda dari negatif 3 per negatif 3 itu hasilnya adalah positif. Karena positif berarti harus dikurang kiri dan kanannya ya. Nah, kita hitung satu-satu. Negatif 3 per negatif 3 hasilnya adalah positif 1. Berarti menjadi 1x kuadrat atau x kuadrat. Sekarang plus 8 dibagi negatif 3. Maka tandanya menjadi negatif 8/3x. Sekarang negatif 3 per negatif 3 hasilnya adalah positif, yaitu 3/3. Nah, ingat kita harus mengurangi ruas kiri dan kanan dengan bilangan 3/3. Berarti kita kurang 3/3 sama dengan 0 dikurangi 3/3 juga. Langkah berikutnya, ruas kiri dan kanan kita tambah dengan setengah dari 8/3 x kuadrat. Kita kalikan setengah dengan 8/3, hasilnya adalah 8/6. Jadi kita kuadratkan. Berarti hasilnya setelah kita tambah ruas kiri dan kanan menjadi x kuadrat dikurangi 8/3x ditambah 8/6 kuadrat sama dengan negatif 3/3 ditambah 8/6 kuadrat. Kemudian persamaan kuadrat tersebut kita ubah menjadi x min 8/6 kuadrat sama dengan, nah yang negatif 3/3 nya kita ubah ya jadi 36/36. Tujuannya untuk menyamakan penyebut, karena 8 kuadrat per 6 kuadrat itu hasilnya adalah 64/36. Oke. X min 8/6 kuadrat sama dengan 28/36. Dari mana 28-nya? Dari 64 dikurangi 36. Oke. Kemudian kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan.
Berarti akar dari X min 8 per 6 kuadrat sama dengan plus minus akar dari 28 per 36. X min 8 per 6 sama dengan, kita ambil yang positifnya dulu ya. Berarti 28 per 36 itu kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 6 akar 7. Oke, X1 nya berarti 2 per 6 akar 7 ditambah 8 per 6. Kemudian satu lagi, X min 8 per 6 sama dengan, kita ambil yang hasilnya negatif ya, negatif 2 per 6 akar 7. Berarti X2 nya sama dengan negatif 2 per 6 akar 7 ditambah 8 per 6. Ketiga adalah rumus ABC, di mana rumus ABC itu adalah X1 atau X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, berarti kita sudah selesai membahas tentang mencari akar persamaan dengan 3 metode ya anak-anak. Nah, kalian terserah yang paling mudah bagi kalian tuh yang mana untuk mencari akar persamaan dari persamaan kuadrat. Atau kadang-kadang di soal sudah ditentukan ya, carilah akar persamaan dengan pakai rumus ABC atau dengan cara pemfaktoran, itu biasanya di soal juga sudah ada. Berarti sudah selesai ya untuk cara mencari akar persamaan kuadrat. Berikutnya kita membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Rumus pertama adalah untuk jenis D sama dengan B kuadrat min 4AC. D itu apa sih? D itu adalah diskriminan, dimana jika D nilainya sama dengan 0, artinya persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar real yang sama. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, mempunyai 2 akar real yang berbeda. Jika D lebih kecil dari 0, artinya mempunyai 2 akar yang tidak real. Contoh soal untuk rumus ABC adalah, carilah nilai akar dari persamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 8 sama dengan 0. Rumusnya adalah X1 atau 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita tinggal masukkan ya angka-angkanya anak-anak. Di sini persamaan kuadrat ini kalian lihat, A-nya adalah 3, B-nya 10, C-nya adalah 8. Kita masukkan semuanya. Min B berarti min 10. Plus minus akar B kuadrat 10 kuadrat min 4 AC, berarti min 4 kali 3 dikali 8 per 2A, 2 dikali 3 sama dengan min 10 plus minus akar dari 100 dikurangi 96 per 6. Berarti X12 itu sama dengan min 10 plus minus akar dari 4 per 6. Min 10 ditambah 2 per 6. Hasilnya adalah min 10 tambahin 2 itu hasilnya min 8 ya. Min 8 per 6. Itu untuk X1 nya. X2 nya kita pakai yang tanda negatifnya ya. Berarti min 10 min 2 per 6. Hasilnya adalah min 12 per 6 atau min 2. Berikutnya, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 dan X2 itu adalah simbol dari akar dari persamaan kuadratnya ya. Oke, rumus-rumusnya yang berlaku adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 dikurangi X2 sama dengan
akar dari diskriminan dibagi A, di mana X1 harus lebih besar dari X2. Contoh soal, hitunglah jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat negatif 4x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, kita ingat rumusnya ya. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Kita masukkan di sini. B-nya adalah min 4, A-nya 2, C-nya 6. Berarti X1 tambah X2 sama dengan min kurung buka min 4, karena B-nya min 4 ya. Kurung tutup, kemudian per 2. Min dikali min hasilnya adalah positif. Berarti 4 per 2 itu hasilnya adalah 2. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kita masukkan angkanya, C-nya 6, A-nya 2. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Setelah membahas tentang mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, sekarang kita mulai membahas tentang bagaimana menyusun persamaan kuadratnya. Jadi biasanya maksudnya dalam soal itu kebalikan dari mencari akarnya ya, tapi ini di akarnya diketahui, kita disuruh menyusun menjadi persamaan kuadrat. Oke, untuk menyusun persamaan kuadrat kita bisa menggunakan beberapa metode. Metode pertama, menggunakan faktor. Jika diketahui nilai X1 dan X2-nya, maka rumus persamaan kuadratnya adalah X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Contoh soal biar kalian nggak bingung ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 1 adalah, untuk menyelesaikan soal seperti itu, pertama-tama kita tulis dulu rumusnya, yaitu X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ya, atau kita ganti angka X1 dengan X2-nya dengan akar-akar yang sudah diketahui, yaitu 4 dan negatif 1. Berarti X dikurangi 4 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Kenapa jadi ditambah 1? Karena di situ kan akarnya disebut min 1. Jadi kalau min 1 kalau kita masukkan ke dalam persamaan, lawannya jadi berubah ya. Jadi X plus 1 kita masukkan di situ. Kemudian kita uraikan, ingat hukum distribusi, kita uraikan satu-satu. Yang X min 4-nya itu kita uraikan menjadi X dulu. X dikali dengan X plus 1, kemudian min 4 juga dikali dengan X plus 1 sama dengan 0. Hasilnya baru kita perkalikan ya semuanya. X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali 1 tambah X, min 4 dikali X terus min 4X, min 4 dikali plus 1 hasilnya adalah min 4. Oke, sama dengan 0-nya tetap ditulis. Berarti kita sederhanakan, yang satu jenis seperti X sama min 4X kita gabung, hasilnya adalah min 3X, yang lainnya tetap ditulis. Jadi X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0, itulah jawabannya. Untuk metode kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali dari akar. Rumusnya X kuadrat ditambah X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita langsung ke soal ya biar kalian tidak bingung. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan negatif 2 adalah, oke, kita selesaikan. Tulis dulu ya. Di sini kan kita pakai rumus jumlah dan hasil kali. Berarti kalian harus jumlahkan dulu dan kalikan dari akar-akar itu ya yang diketahui. Pertama, X1 tambah X2 dulu kita cari ya penjumlahannya. 3 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah 1. Setelah itu hasil kalinya, X1 dikali X2 berarti 3 dikali min 2. Hasilnya adalah negatif 6. Oke,
Setelah kita dapat hasil penjumlahan dan perkalian dari kedua akarnya, kita balik lagi ke rumus dulu. Kita tulis lagi x kuadrat ditambah x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. X kuadrat ditambah, nah x1 plus x2 nya udah dapat kan, kita masukkan angka 1 ya, x nya tetap, begitu juga x1 kali x2 sudah dapat tadi kita, hasilnya negatif 6, berarti kita masukkan negatif 6 sama dengan 0. Nah setelah itu kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah x min 6 sama dengan 0. Yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat bila akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar yang lain. Rumusnya adalah x kuadrat ditambah alfa plus beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0, di mana alfa dan beta mempunyai hubungan dalam bentuk homogen dengan akar-akar persamaan x1 dan x2. Pada prinsipnya metode yang C ini sebenarnya, atau ketiga ini, sama ya dengan metode yang B yang menggunakan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan. Pembahasan berikutnya adalah fungsi kuadrat. Karakteristik grafik fungsi kuadrat. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka gambarnya atau grafiknya berbentuk parabola terbuka ke atas. A lebih kecil dari 0, parabola terbuka ke bawah. Jika diskriminannya lebih kecil dari 0, parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jika D-nya sama dengan 0, parabola memotong maupun menyinggung sumbu X. Dan jika D-nya lebih besar dari 0, parabola memotong sumbu X di 2 titik. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Langkah-langkah untuk menggambarnya adalah: 1. Menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana X-nya yang sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kemudian langkah keempat, menentukan titik ekstrim Y sama dengan D per min 4A. Terakhir, menentukan koordinat titik balik, yaitu min B per 2A, D per min 4A. Contoh soal, buatlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 6X. Nah, ingat ya, untuk tahap awal kan kita harus mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X, untuk titik potong dan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. X kuadrat plus 6X sama dengan 0. Berarti kita faktorkan menjadi X ditambah X plus 6 sama dengan 0. Hasilnya dari sini sudah kelihatan, X1-nya sama dengan 0. Kemudian yang X plus 6-nya sama dengan 0, berarti X2-nya adalah negatif 6. Jadi memotong sumbu X di titik 0,0 dan min 6,0. Step berikutnya kita cari titik yang memotong sumbu Y. Berarti X-nya harus sama dengan 0 ya. Kita tinggal masukkan dari persamaan kuadratnya. X kuadrat plus 6X sama dengan Y. X-nya masukkan jadi 0. 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 sama dengan Y. 0 kuadrat hasilnya 0, 6 dikali 0 hasilnya 0 sama dengan Y. Berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi memotong sumbu Y di titik 0,0. Tahap berikutnya adalah mencari sumbu simetri. Ingat rumusnya, X sama dengan min B per 2A. Kita tinggal masukkan min dari 6 per 2 dikali 1.
Hasilnya adalah negatif 3. Langkah keempat menentukan titik ekstrim, yaitu rumusnya Y sama dengan B per min 4A, di mana diskriminan adalah B kuadrat min 4AC dibagi min 4A ya. Masukkan angka langsung, 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 0 per min 4 dikali 1. Kalian hitung 6 kuadrat 36, 4 kali 1 kali 0, 0 per min 4 kali 1 adalah min 4. Hasilnya adalah min 9. Setelah itu tahap kelima adalah koordinat titik balik. Jadi koordinat titik balik itu kita dapatkan setelah kita tadi berhasil mencari titik balik dengan titik ekstrim. Tadi titik baliknya negatif 3, titik ekstrimnya negatif 9. Berarti koordinat titik baliknya adalah min 3, min 9. Sudah dapat semua ya, tadi tahapan-tahapan sudah selesai, kita tinggal menggambarnya. Oke, kita tentukan dulu sumbu koordinat, kemudian titik-titik yang udah kita dapat tadi, ada 0,0, ada min 6,0, ada titik baliknya min 3, min 9. Nah, untuk mempermudah kita menyambungkan kurvanya, kita bisa tentukan dua titik yang lain lah untuk mempermudah. Di sini Ibu dapat hasilnya dari perhitungan persamaan kuadrat itu, kita masukkan angka, dapat min 1, min 5 dan min 5, min 5. Itu dapat, itu bisa kalian masukkan ya ke persamaan kuadrat yang soal tadi. Nah, kemudian kita hubungkan nih titik-titik yang kita sudah tentukan, maka akan membentuk kurva mulus ya, seperti gambar ini. Sekian untuk pembahasan soal kali ini ya. Jika adik-adik ada pertanyaan, soal-soal yang ingin dibahas, silakan adik-adik tulis di komen. Kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wow.